Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Sastra Armayanti Pagala, NIM A2019-01-100, kelas E3, Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Di sini, saya akan menjelaskan proses sintesis protein melalui kode genetik dari DNA. Sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian DNA, gen, kromatin, kromatid, kromomer, dan kromosom. DNA adalah persenyawaan kimia pembawa materi genetik. Gen adalah faktor yang menentukan sifat atau ciri makhluk hidup. Kromatin adalah benang-benang halus yang menyerap warna. Kromatid adalah salah satu dari dua lengan hasil replikasi kromosom. Kromatid melekat satu sama lain pada bagian sentromer. Kromatid sama dengan kromonema. Kromomer adalah penebalan pada kromonema. Dan kromosom adalah benang atau badan pembawa sifat keturunan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses sintesis protein melalui kode genetik dari DNA. Ini adalah sel, unit dasar dari semua jaringan hidup. Dalam kebanyakan sel manusia, ada struktur yang disebut nukleus, inti yang mengandung genom. Pada manusia, genom terbagi antara 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untai panjang DNA, dikemas erat di sekitar protein yang disebut histon. Di dalam DNA ada bagian yang disebut gen. Gen-gen ini mengandung instruksi untuk membuat protein. Ketika sebuah gen dinyalakan, enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada awal gen. Bergerak sepanjang DNA membuat untaian RNA pembawa pesan keluar dari basa bebas di nukleus. Kode DNA menentukan urutannya. Basis gratis ditambahkan ke RNA pembawa pesan. Proses ini disebut transkripsi. Sebelum RNA messenger dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein, itu perlu diproses. Ini melibatkan penghapusan dan penambahan bagian RNA. RNA pembawa pesan kemudian bergerak keluar dari nukleus ke dalam sitoplasma. Pabrik protein di sitoplasma yang disebut ribosom ikat ke RNA pembawa pesan. Ribosom membaca kode di RNA pembawa pesan untuk menghasilkan rantai yang terbuat dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino yang berbeda. Molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. RNA messenger dibaca 3 basis pada suatu waktu. Karena setiap triplet dibaca, transfer RNA membawa asam amino yang sesuai. Ini ditambahkan ke rantai asam amino yang terus bertambah. Setelah asam amino terakhir telah ditambahkan, rantai asam amino terlipat dalam bentuk 3D untuk membentuk protein, dan terbentuklah protein. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.